Tuhan bisa saja batuk saja dia bisa membuat orang bertobat. Ya, dia dehem saja saudara di langit. Ya, dia berkata-kata saja langsung di langit. Ya, lebih cepat untuk menobatkan seseorang. Lebih cepat untuk membuat dunia ini tobat, yaitu dengan dia menampakkan diri di langit, lalu berkata kepada semua orang di Amerika, di Indonesia, di seluruh dunia. Dia menampakkan diri di setiap rumah dan berkata, kalau kamu tidak percaya kepadaku, maka kamu akan mati. Maka dunia ini akan bertobat dan semuanya akan percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Apakah surga salah ketika dia tidak menjawab doa Yesus yang berkata, kalau boleh ya Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seturut kehendakku, tapi seturut dengan kehendakmu. Apakah surga salah? Surga tidak pernah salah. Surga tidak pernah salah. Ya, dengan tidak menjawab saudara yang minta mobil, saudara tidak dapat mobil. Surga tidak pernah salah. Saudara yang minta jodoh, saudara belum dapat jodoh sampai hari ini. Surga tidak pernah salah. Saudara minta kaya, saudara belum kaya-kaya sampai hari ini. Surga tidak pernah salah. Kalau saudara minta kesembuhan, saudara belum sembuh-sembuh sampai hari ini. Surga tidak pernah salah. Kalau ada permintaan saudara yang belum Tuhan jawab sampai hari ini. Tetapi Tuhan mau saudara mengerti bahwa dia tidak pernah tidak turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia selalu ingin mendatangkan kebaikan bagi saudara. Kalau saudara menghitung 1000 langkah, Tuhan menghitung 100.000 langkah di depan saudara. Kalau Tuhan mengira-ngira dan mereka-reka, Tuhan sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga hari ini apapun yang sedang saudara alami, doa yang belum saudara jawab, doa yang belum dijawab oleh Tuhan dalam hidup saudara, tetaplah berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita, sampai Tuhan mendengar teriakan kita meminta-minta tolong. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan mukjizat yang hidup itu? Ya. Ketika saya diberikan bahan oleh Ibu Lydia, ada beberapa hal yang saya bisa petakan dalam bahan itu tentang apakah yang dimaksud dengan mukjizat yang hidup itu. Hal yang pertama yang saya catat di sini adalah mukjizat yang hidup itu adalah keajaiban setiap hari yang kita terima dalam hidup kita. Saudara, mukjizat berlaku tiap-tiap hari bagi saudara. Sekalipun saudara tidak menganggapnya, saudara menjadi orang yang dikatakan oleh kitab Roma menganggap sepi kekayaan dan kemurahan Allah. Saudara tidak sadar bahwa apa yang saudara alami tiap hari itu adalah merupakan sebuah keajaiban. Bahkan kalau saudara bisa bernafas pun itu adalah merupakan keajaiban. Alkitab berkata, dari sejak semula Tuhan berkata, lalu Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu, maka hiduplah ia. Saudara memakai nafas Allah dalam hidup saudara sampai hari ini. Saudara menjadi orang-orang yang melihat keajaiban demi keajaiban terjadi tiap-tiap hari. Dan itulah mukjizat yang hidup yang saudara alami dalam hidup saudara tiap-tiap hari yang saudara alami. Saudara menjadi orang yang melihat, untuk melihat saja itu membutuhkan satu keajaiban yang luar biasa. Mata kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Lewat mata kita bisa merekam kejadian-kejadian yang bisa kita ingat. Lewat mata kita bisa menyaksikan bahwa ada benturan-benturan cahaya yang terserap di mata kita, sehingga itu menjadi fokus yang bisa kita jadikan sesuatu yang jelas untuk melihat sekeliling kita. Untuk mendengar saja, saudara adalah orang-orang yang mengalami keajaiban. Dari benda-benda yang kecil di telinga, saudara bisa menangkap semua bunyi-bunyian yang saudara bisa dengar. Dan untuk melangkah saja, saudara membutuhkan keajaiban. Ya. Saudara mengalami keajaiban ya, dengan kaki, dengan tangan, dengan mulut yang bisa merasakan, dengan hidung yang bisa mencium, dengan tangan yang bisa bergerak, dengan organ-organ tubuh yang melebihi jumlah spare part dari satu mobil, ya, yang dikatakan jumlah organ tubuh manusia ini di dalamnya berikut saraf-sarafnya, berikut dengan bagian-bagian yang secara kecil, secara detailnya, itu merupakan
organ-organ dan semua penunjang tubuh yang begitu banyak. Saudara mengalami mukjizat tiap-tiap hari. Itulah yang dikatakan mukjizat yang hidup. Ya, saudara menjadi orang yang bisa bangun. Ya, itu adalah mukjizat yang hidup yang saudara alami tiap-tiap hari. Saudara bisa hidup, sekarang usia kita rata-rata 40 tahun lah taruh ya. 40 tahun, saudara hidup terus, tidak pernah off. Sampai saudara memang harus berhenti karena kematian. Saudara bayangkan, tidak ada mesin yang diciptakan bisa hidup selama 40 tahun. Kalau ada manusia yang hidupnya 90 tahun, tidak ada mesin yang bisa hidup terus selama 90 tahun. Tapi manusia diberikan nyawa yang bisa menghidupkan tubuhnya selama sepanjang umur yang dia alami. Sekalipun saudara tidur, saudara tidak off. Saudara on. Nyawa saudara hidup. Sekalipun saudara terlelap, saudara tidak off, tapi saudara hidup. Mukjizat yang hidup saudara alami dalam hidup saudara tiap-tiap hari. Sehingga bangun pagi saudara bersyukur, mau tidur saudara bersyukur, dan bilang terima kasih Tuhan. Inilah mukjizat setiap hari yang saya alami. Sehingga ada lagu yang berkata, hidupku penuh mukjizat. Ya, hidup yang penuh mukjizat tiap hari sebagai manusia. Lalu yang kedua, saudara, hal yang kedua, apakah yang dimaksud dengan mukjizat yang hidup itu? Mukjizat yang hidup itu adalah doa yang saudara naikkan, yang adalah mukjizat yang saudara miliki. Ya. Saudara, doa itu adalah merupakan cara saudara melihat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika saudara berdoa. Ya. Saya mau katakan buat saudara, kadang kita tidak melihat dan seringkali kita buta terhadap peralatan yang disediakan Tuhan di dekat kita. Dan peralatan itu adalah telepon surgawi. Saudara, seringkali kita tidak melihat bahwa di dekat kita ada sarana yang Tuhan berikan. Ada peralatan yang saudara terima dari Tuhan, yaitu telepon surgawi yang adalah doa. Dan saya mau katakan buat saudara, doa yang saudara miliki, yang saudara bisa naikkan, adalah mukjizat yang saudara miliki sebagai mukjizat yang hidup. Ketika saudara berdoa, teruslah berdoa sampai doa saudara dijawab Tuhan. Ketika doa saudara belum dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Ketika saudara berdoa untuk kesembuhan seorang yang sakit, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tapi Tuhan sedang turut bekerja. Ketika saudara berdoa untuk pandemi ini, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Tapi Tuhan sedang membuat saudara mengerti bahwa saudara bersama-sama dengan Tuhan dalam pandemi ini. Ketika saya mau belajar tentang doa, saya mendapati di dalam Wahyu pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan dalam Wahyu 5 ayat yang ke-8, kalau saudara bisa membuka ayat ini, saudara bisa buka. Dalam Wahyu 5 ayat 8 dikatakan, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Saudara garis bawahi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Saya mau katakan buat saudara, doa adalah cawan emas saudara. Sehingga orang yang baik adalah orang yang selalu mengangkat cawan emasnya. Karena itulah doanya yang dia pergunakan. Jangan biarkan cawan emas saudara menjadi lapuk dan tidak terpakai. Pakai terus sampai cawan itu terlihat tambah mengkilap, tambah murni kelihatannya, tambah cemerlang di tangan saudara. Dan itulah gambaran ketika saudara meningkatkan doa saudara. Lalu doa itu bukan hanya cawan emas saja, tapi kalau saudara baca di Wahyu 8 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, doa itu juga adalah bagaikan mezbah emas. Dikatakan Wahyu 8 ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain dan
ia pergi berdiri dekat mezbah dan dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi doamu adalah meja emasmu. Sehingga tiap-tiap hari engkau harus membuka lapak doa meja emasmu, mengangkat cawan emas mezbah doamu. Lalu apa yang terjadi? Doa yang merupakan mukjizat yang hidup itu. Dalam Wahyu 8 ayat 5, maka terjadilah ledakan dan kebangunan rohani dalam hidup orang yang berdoa. Dalam Wahyu 8 ayat 5 dikatakan, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ada kata meledaklah. Saya percaya akan terjadi ledakan-ledakan rohani yang luar biasa ketika saudara berdoa. Dan ketika saudara berdoa, mukjizat yang hidup itu bergerak dan berlaku dalam setiap gerak kita. Sehingga jangan pernah berhenti berdoa. Doamu adalah caramu melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, apa yang dimaksud dengan mukjizat yang hidup? Yang dimaksud dengan mukjizat yang hidup adalah, yang ketiga adalah saat saudara menggunakan kuasa yang ada dalam diri saudara. Apa kekuatan yang Tuhan berikan dalam diri saudara? Dalam Lukas pasal 9, ayatnya yang pertama, Lukas pasal 9 ayat 1, dikatakan demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara garis bawahi, dia memberikan tenaga dan kuasa. Apa artinya tenaga? Tenaga artinya adalah kekuatan yang diberikan untuk melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalau saudara mau mengangkat Alkitab ini, saudara tidak perlu berdoa membuat Tuhan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena saudara bisa melakukannya tanpa mukjizat. Karena saudara sudah diberikan tenaga. Saya bisa mengangkat Alkitab ini berkali-kali. Saya tidak perlu berdoa. Karena inilah kasih karunia yang Tuhan berikan, yaitu tenaga. Lalu, bukan hanya tenaga dalam Lukas 9 ayat 1. Tuhan juga berikan kuasa. Apa artinya kuasa? Kuasa artinya kekuatan yang diberikan untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Untuk mengusir setan, bukan tenaga yang dibutuhkan, tapi kuasa. Untuk melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, bukan tenaga yang diperlukan, tapi kuasa. Dan saudara adalah orang yang diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga apapun yang saudara lakukan, saudara punya pintu, punya cara untuk melihat hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin dalam hidup saudara. Sehingga mukjizat yang hidup itu adalah bergerak sampai hari ini, dilakukan sampai hari ini oleh Tuhan, dan ada sampai hari ini, berlaku sampai hari ini. Mukjizat yang hidup adalah milik saudara. Ketika saudara mengalami keajaiban setiap hari, ketika saudara berdoa yang merupakan mukjizat yang dinamis, ketika saudara menggunakan kuasa yang ada dalam diri saudara. Tuhan berkati saudara semua, dan biarlah lewat khotbah ini, lewat renungan ini, saudara menjadi orang yang melihat sesungguhnya hidup itu penuh mukjizat. Ya.